Oh, ada satu yang keluar ya. Oke, silakan ketik nama dan nomor absen di kolom chat. Yuk, strukturnya saya tunggu di apa namanya, di line. Saya tunggu di line. Tentunya sepertinya mah udah bisa. Yuk, masih belum muncul di line. Gambar dulu structure dari 2 chlorpropanoid acid sama 3 chlorpropanoid acid sama propanoid acidnya sendiri. Satu-satu dulu nggak apa-apa, 2 dulu selesai, masukin. Ada kesulitan untuk membuat strukturnya. Oke, barusan masuk. Oke, thank you, Kenneth. Ini udah masuk. Oke, saya akan snapshot. Nah, bukan. Nah, oke. Di berkaitan sama ini, kita tahu, nah ini nyambung sama yang waktu hari Senin yang dari dosen. Kelihatan jelas ya. Nah, kita lihat kalau 2 propanoid, oke, berarti dia dekat. Pertama kalau melihat propanoid acid yang bawah, yang ini, kemudian yang 2 propanoid itu, oke, ada yang masuk lagi. Oke, thank you WH. Thank you. Nah, sekarang kita di sini COH. Nah, kemudian ada Cl nomor 2, gitu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 di sini. Kemudian nomor 3, 1, 2, 3 ada di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita minta, yang diinginkan adalah ini compare, gitu ya, compare. Nah, sekarang kalau di sini coba urutkan acidicnya. Saya pakai simbol A, A, B, C. Sok dijawab di line itu jawabannya apa untuk berkaitan urutan acidicnya. Kalau salah enggak apa-apa ya. Ini mah untuk supaya lebih aktif aja. Urutannya seperti apa? Siapa yang most acidic, siapa yang least acidic urutannya. Dari yang most ke least. Ditunggu baru kemudian saya explain. Mau Kenneth lagi juga silakan.
Mau yang lain, ayo. Kalau urutan ABC seperti itu, A itu untuk 2 kloro, B itu untuk 3 kloro, kemudian C itu untuk propanoic acid. Ayo. Oke, udah masuk. A, B, C. Oke, kita lihat A, B, C. Thank you, Nadia. Berarti iya, A, B, C. Iya benar ya, A, B, C. Nah, karena si Cl-nya ini dekat sama COOH, berarti A dulu yang katakan most acidic, kemudian rada menjauh, ini B, kemudian C yang katakan nggak punya Cl sama sekali. Oke, nah sekarang kita berkaitan sama explanation-nya. Di sini tentunya kita memperhatikan adanya Cl dan tidak ada Cl gitu ya. Nah, di sini berkaitan, jadi ada dua penjelasan yang kurang lebih menggambarkan kenapa A itu more acidic dari B, atau mau menjelaskan dari C juga boleh ya. Jadi misalkan saya dari A dan B itu dia punya one atom Cl. Nah, one atom Cl ini kurang lebih dia sebagai elektron withdrawing ya, elektron withdrawing. Nah, elektron withdrawing group. Nah, di dalam elektron withdrawing group ini akan katakan stabilize si COO minus ya, group in compound gitu ya. Nah, kita masih baru membicarakan untuk yang hanya Cl-nya doang ya, yang katakan akan increase stabilization dari COO minusnya. Nah, sekarang yang menjadi poin berikutnya adalah, nah sekarang position Cl on A itu adalah closer to COOH group gitu ya. Oke, itu penjelasan A dan B. Nah, sekarang comparison dengan B dan C. Nah, B dan C ini yang menyebabkan dia beda, satu potensial, satu enggak gitu ya. Nah, sekarang berarti yang ini kita sebutin, berarti untuk yang C itu does not have Cl atom ya. Nah, kemudian yang informasi yang bisa kita tambahkan selain kemudian dia stabilize adalah yang berikutnya, dia bisa adalah weaken OH bonding gitu ya. Jadi kata-kata lain pun yang bisa dipakai selain dia berkaitan stabilize, dia juga adalah weaken OH bonding. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak yang berkaitan sama ini? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini masih ada sangkut paut ya, memang bisa dihubungkan berkaitan ini further
ionic equilibria. Kita bahas sedikit. Nah, untuk Ka, info value-nya sudah dikasih tahu. Kemudian ini mixture dia contain two acid base pair, ya, dia menggunakan yang namanya dua ini, methanoic acid sama pyruvic acid. Untuk Ka sendiri pada saat equilibrium, berarti ini mah kita ingat-ingat lagi ya mengenai expression K. Kalau Kc atau Kp itu adalah concentration everything on the reactant, kemudian product over reactant ya. Apapun yang reactant dibagi sama yang product concentrationnya. Kalau Kp pressure dari reactant, kemudian reaction dari product, kemudian ini produk, kemudian reactant, ini pressure dari reactant, gitu ya. Berarti K di sini kita mau cari use Ka value, gitu ya, untuk menemukan si calculate constant ya. Berarti kita mau pakai angkanya, gitu ya, angkanya. Nah, kalau kita lihat, nah ini saya ambil paper dari 2020. Jadi 2020 udah banyak beberapa pengembangan yang kelihatannya tampak baru ya. Nah, untuk KE sendiri di sini, untuk katakan kita pakai yang methanoic acid, KE-nya berarti HCO2H, dia equilibrium H plus dengan HCO2 minus, begitu ya. Nah, kemudian kalau yang pyruvic acid, saya pakai gambar warna biru, tulisan biru, berarti CH3CO CO2H equilibrium, ini H plus, yang ini CH3CO COH minus. Nah, kita mau pakai yang ini semua untuk calculate K equilibrium dari reaction ini. Nah, untuk reaksinya sendiri, berarti kalau kita lihat K, ya berkaitan sama K, berarti CO2 minus itu ada di kiri. Nah, berarti kita perlu ambil yang ini, pindahkan ke sisi kiri, gitu ya. Berarti HCO2 minus H plus itu adalah HCO2H. Untuk constant ya, itu adalah karena dia dibalik, jadi dia menjadi 1 per, gitu ya. 1 per something, 1,78 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian yang purifikasinya tetap ya, purifikasinya tetap. Yang birunya tetap, jadi CH3CO COH2. Nah, ini H plus, kemudian CH3CO CO2 minus. K-nya, konstannya tetap 4,97, 4,07. Coba tolong hitungin dapat angka berapa? 07 times 10 power minus 3. Nah, ketika dijumlahkan nanti, tolong hitungin ya, hitungannya langsung perkalian. Ini coret, ini nggak ada, berarti K ini adalah 1/1,78 10 pangkat min 4 dikalikan 4,07 10 pangkat min 3. Oke, minta tolong hitungin, kemudian masukkan ke line, angkanya berapa. Yuk, ditunggu.
Nanti saya jelaskan beberapa reason kenapa kok dia menjadi bisa super. Oke, 22,87. I check it. Kemudian di sini oke, betul. Thank you Nadia. Di sini adalah 22,87 ya. Nah, perlu diperhatikan untuk significant figures-nya. Hati-hati di sini adalah kita pakai angka di sini 3 significant figures. Berarti ini kita ubah menjadi 3 significant figures ya. 22,9 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak di sini? Apakah ada pertanyaan dulu untuk mengenai cara apa ya untuk menjawab soal ini gitulah. Ada pertanyaan? Kenapa bisa jadi KP? Ulangi kenapa? Kenapa dari KE bisa jadi KIQ? Oke, ya. Nah, jadi ini KE definisinya itu adalah jadi kalau KEQ itu yang diminta. Jadi dia in the problem dia memperlihatkan ini reactionnya. Jadi reactionnya K reaction yang baru itu apa? Nah, kalau berkaitan sama KE itu adalah acid dan dia pasti nggak akan melibatkan misalkan KE dari ini nggak mungkin melibatkan pyruvic acidnya. Jadi kalau KE itu special untuk ionization dari only one acid. Jadi kalau ketika di sini in the problem ini ditanya mengenai reaction yang baru, berarti kita harus mencari si reaksi yang baru kayak gitu. Besar. Ya. Nah, sekarang kalau yang lain ada pertanyaan? Saya cek di kolom chat. Ya, oke. Pak itu kenapa bisa langsung dikaliin sih? Ya, oke. Good question. Nah, di sini ya, kenapa bisa dikaliin? Karena kita melihat prinsip dari KE-nya sendiri atau dari prinsip dari KC atau KP. Nah, kita bahas sedikit. Nah, di dalam prinsip untuk KE, KC atau KP, atau KE atau yang barusan KEQ gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau acidnya misalnya HA, kita pakai simplify HA, H plus sama E minus. KE-nya adalah ini H plus, kemudian ini adalah A minus, kemudian ini adalah HA. Kalau misalkan dia berubah gitu ya, H plus sama H minus, mau nggak mau K yang baru itu akan adalah HA, kemudian H plus sama H minus. Jadi prinsip ini yang berubah itu adalah jadinya nilainya seper KE. Kebayang ya, ini matematiknya. Nah, kemudian lanjut ke menjawab pertanyaan ke RN. Why ini adalah dikali gitu ya, kenapa dikali. Sekarang kita mau lihat. Kalau kita lihat di berarti bisa ada misalkan HP, kemudian di sini adalah H plus, kemudian di sini adalah B minus. Nah, ketika kita gabungkan ini, kita mau lihat kalau ketika kita gabungkan HA ditambah B minus, dia akan menjadi A minus ditambah HB gitu ya. Nah, ini K-nya sendiri concentration-nya adalah mau nggak mau tetap konsepnya produk dibagi reaktan. A minus, kemudian HB,
kemudian ini Hb, kemudian yang ini adalah concentration Ha, kemudian B minus gitu ya. Nah, kalau kita pakai dari persamaan yang ini, dari persamaan yang warna merah ya, yang merah ini saya mau pakai, berarti ada H plus di sini yang muncul. Nah, saya coba pakai yang ini, berarti K, berarti H minus, ini Ha, kemudian HB, kemudian B minus. Sekarang saya munculkan H plus yang saling cancel out each other. Ini H plus, ini adalah H plus. Semoga di sini udah mulai nampak berkaitan sama KE atau KB ya. Berarti kalau ini kan KE ya. Jadi kalau kita ganti ke sebelah kiri, KEQ adalah KE. Nah, ini kan kebalikan dari seper KB ya. Ini adalah seper KB. Nah, jadi makanya dia bukan KE atau KB. Jadi maksudnya KE dari acid HA ya. Ini KE HA, ini KE dari HB. Oke, semoga menjawab, Richard. Sir, Ya, kebalik apa? Tadi bukannya yang dibaliknya KE. dibalik. KE. Oke. Ya, jadi yang ini saya pakai ininya ada, saya miss. Kalau untuk yang ini untuk menyesuaikan, karena sebentar, harusnya saya ubah dikit ya, ubah lagi ya. Harusnya saya permisalannya, oke, saya coba hapus lagi supaya mirip sama seperti E tadi ya. Sebentar, berarti ini saya ubah seperti E. Oke, berarti HB, pakai HB. Dibalik. Coba saya balik. Ini HB, ini E minus, kemudian ini adalah HA, ini adalah B minus, ini adalah HA, gitu ya. Nah, jadi di sininya jadinya kebalik, ya, terbalik. Jadi ini B minus, kemudian HA, kemudian ini HB, kemudian ini adalah over A minus. Nah, di sini saya munculin KEQ, berarti B minus, kemudian pakai H plus yang memang bisa cancel out. Ini HA, kemudian A minus. Di sini H plus, sini H plus. Oke, dari sini jadi pakai permisalannya ini, ya. Ini sama. Oke, berarti ini adalah KE dari HB, kemudian super over 1 over KE dari HA. Paling ini mungkin jadi lebih nyambung. Iya, oke. Jadi inilah why dia perkalian atau pembagian dibagi gitu, karena memang konsep dari calculation untuk K expression itu adalah perkalian ya. Nah, itu sebabnya jadinya dia merupakan satu, jadi bisa over sama times ya, kayak gitu. Jadi kalau ada dua persamaan yang digabungkan jadi satu, ya sudah, kalau cancel out each other, jadi dia hanya merupakan untuk perhitungannya dari times kalinya gitu ya. Jadi hanya dikalikan ini dan bawahnya. Cancel out, oke, jadi ini hasilnya dan jadi ini, jadi tinggal dikalikan. Nah, kalau masih ada pertanyaan, silakan ya. Sir, Yes. jadi
itu berarti dari dulu berarti sama aja. Kalau gimana? Sorry, ulangin lagi. Kalau berarti sama berarti sama aja. Yang sama aja itu tadi apa? Kalau itu Ah, kan jelas. tadi tinggal yang apa? Kalau per 0,78 misalkan itu 1,07 ya gitu. Berarti sama aja sama yang kalau pasti itunya masih 0,78 doang. Tinggal Sorry, suaranya mendem kayak ngebas-ngebas gitu, Liv. Jadi nggak kurang jelas. Bisa ulangi sekali lagi. itu maksudnya nggak usah Lebih jelas. Oke, sip. nggak usah dibolak-balik, tinggal ada postingannya sama aja deh. Iya, sama aja. Kalau misalkan ngelihat si tahu prosesnya, jadi tinggal dibalik-balik langsung langsung dapet. Apa menjawab nggak? Atau nggak sesuai dengan yang ditanyakan? Udah. Iya, oke. Sip. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Sekarang kita masuk, bentar. Ini masih berkaitan sama oke, ini masih saya rasa masih bisa. Saya mau lihat berkaitan dengan K1, K2. Oke, bentar. Oke, jadi berkaitan sama reaction sekarang. Jadi complete this table, kemudian dengan di sini yang diminta adalah reagentnya apa, kemudian conditionnya, jadi satu paket ini. Jadi selalu mengenai organik itu adalah reagent sama condition itu always one packet ya. Kemudian berkaitan di sini yang diminta adalah observe change ya. Nah sekarang di sini ada assume, kemudian organic acid itu similar acid strength. Jadi informasi ini memberi informasi kita nggak perlu bingung-bingung dia apakah dia terlalu acid atau enggak gitu ya. Oke, jadi yang katakan bisa coba ya klik di apa maksudnya jawab di line. Nah dia hanya bisa ini doang, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Kira-kira apa ya? Oke, sebelum ini saya minta ini make live structure dari semua ini. Coba gambar, kemudian kirim di line. Yuk dikerjakan dulu. Itu akan gambar itu akan membantu kita untuk analyze. Jadi tips untuk katakan organik itu adalah membuat live structure-nya dulu. Itu make us to better analyze. Coba kita buatkan live structure-nya, bisa juga .cross boleh. Live structure yang dimaksud yang line itu garis-garis.
Saya masih tunggu Lewis structure-nya ya dari kalian. Mau japri atau grup boleh. Untuk WH yang tadi ada beberapa yang kurang geser gitu ya. Jadi patokannya number one itu always on COH. Ini mah komentar aja. Apakah ada kesulitan untuk gambarnya? Ada kesulitan nggak untuk membuatnya? Saya masih nunggu. Oke, dibagi. Ini masih belum ada. Sir, Yap. Lewis structure harus pakai yang di situ. Enggak harus. Yang ini mau simplify mah dia pakai yang C, misalkan kalau CO2 nah kayak gini. Oke, baru ada masuk. Oke, thank you Olive. Saya coba munculin. Saya snapshot. Jadi untuk simplify, untuk mempercepat pakai yang line-line, yang ada line-nya. Oke, saya memunculkan paste. Oke. Nah, di sini kita kelihatan, udah bener ya. Kira-kira yang membedakan untuk katakan yang membedakan itu apa ya? Yang ada di sini, tapi nggak ada di sini, sama nggak ada di sini. Apa ya? Kira-kira ya. Kalau di sini ada COOH ya, ada COOH berarti sama. Berarti kita nggak bisa pakai ya. Yang hanya ada satu-satunya di satu apa? Nah mungkin apa? Yes. Tadi apa tadi? Sorry ulangin. Aldehyde. Iya benar. Tuh. Aldehyde di sini. Berarti mau nggak mau kita pakai
aldehyde ya untuk tes reagent sama conditionnya. Berarti kita menggunakan Tollens reagent boleh. Kemudian kalau yang berikutnya bisa pakai Fehling reagent. Ini OR gitu ya. Nah, observationnya, nah jadi kalau udah tahu apa yang diinginkan, kita analisa ya, jadi make it simple. Kemudian conditionnya adalah yang kita lakukan adalah pakai kita warm. Ini adalah warm. Jadi kalau Tollens reagent itu adalah silver mirror. Kemudian kalau Fehling adalah red brick PPT gitu ya. Oke, nah kemudian yang di kedua, kita analyze yang kedua. Nah di analyze yang kedua itu yang hanya ada di kedua, yang kedua itu apa ya? Yang hanya di kedua. Coba yang sudah ketemu. Kenapa? Keton. Oke. Memang ini berhubungan sama keton, tapi yang terjadi itu bukan keton ya, nggak secara langsung dengan keton. Nah, soalnya yang bereaksi sama keton adalah, oh ya benar-benar, ini betul dengan ketonnya, betul, dengan ketonnya. Jadi, oke, ini ketonnya. Jadi karena kita tahu bahwa ini keton, kalau ini bukan keton ya, ini carboxylic acid. Nah, oke. Nah, karena dia keton, berarti ini yang dimaksud ini acid, ini juga ini acid ya. Berarti reactionnya untuk keton, khusus untuk keton itu kita mau pakai apa? Kita mau pakai, ya sudah, karena berhubung di sini bukan aldehyde ya, walaupun ini teh aldehyde, tapi dia nggak bisa terjadi karena ini reaksinya lebih cenderung ke acid. Berarti dia pakai yang namanya 2,4 DNPH. Nanti ini akan terbentuk warna yaitu warnanya yellow PPT ya, atau orange PPT. Oke, orange PPT. Jadi ini adalah orange PPT. Nah, or kita lihat yang berhubungan sama keton tapi berkaitan sama metilnya. Yaitu di sini. Ini metilnya. Nah, ini pakai yang namanya yang kita sebut adalah aqueous alkaline iodine. Ini pakai jadi aqueous alkaline iodine. Nah, di sini aqueous alkaline iodine ini akan menghasilkan yellow PPT. Dia special case untuk yang di kedua tadi, yang ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang ketiga hanya bereaksi sama 1 dan 3. Ini dan ini doang. Kira-kira apa ya? Kalau 1 dan 3. Nah, ini bahasan yang kemarin pas hari Senin. Nah, hanya bisa bereaksi sama ini. Paling ingat yang pembahasan Pak Teddy pertama kali itu adalah mengenai acception dari organic acid yang bisa bereaksi dengan dengan reagent. Karena ini adalah yang pertama itu dinamakan methanoic acid. Nah, kemudian yang ketiga adalah oxalic acid. Gitu ya. Nah, ini adalah kita pakai yang namanya KMnO4, kemudian acidified,
kemudian warm. Nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah bubbles. Hasilnya adalah bubbles. Nah, selain bubbles juga ada informasi lain lagi, yaitu kalau ini warnanya adalah purple. Nah, atau di sini pakai namanya decolorize. Decolorize. Jadi purple-nya itu menjadi colorless, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, Yes. yang methanoic acid kenapa di nomor 1 bisa dianggap aldehyde yang di nomor 2 nggak bisa? Oke, good question. Ya, oke. Jadi kalau yang pertama, kalau yang untuk yang satu itu adalah berkaitan sama ini. Kalau yang di pertama, COOH sama H itu bisa mengalami terjadi perubahan menjadi COOH gitu ya. Jadi masih dia bisa mengalami oxidation untuk number 1. Nah sekarang untuk yang number 2 saya mau buka berkaitan dengan reaction condensation between 2,4 DNPH dengan aldehyde. Oke, tunggu. Jadi condensation-nya itu dia pasti mengalami hambatan di sana. Hambatannya itu berupa, kita lihat aldehyde-nya. Aldehyde. Karbonil. Oke. Condensation-nya. Oke, yang ini. Oke. Saya munculin di sini. Jadi berkaitan sama ini, nah, kalau dia jadi tadi itu reaksinya kurang lebih ininya OH, ininya H kayak gini ya. Nah, kalau dia aldehyde, nah dia masih bisa membentuk ini seperti ini. Nah, secara efektivitas yang ada yang terjadi, kalau misalkan dia, jadi ada perbedaan antara C double bond O sama H sama misalnya di sini CH3, O ini dengan rela untuk dia bisa bergabung sama H2. Nah, sekarang kalau kita masukkan dengan acid, nah si O di sini, ingat ini sudah mengalami namanya ada kemungkinan stabilization. Jadi kalau misalkan dia lepas H-nya walaupun cuma sebentar, O minus, kemudian ini O. Nah, ini tuh dia mengalami stabilize. Jadi bonding yang di sini itu jadi stronger dibandingkan yang berkaitan dengan kita compare sama yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai ada muncul pertanyaan kayak gitu, karena dia stabilize, jadi C ada O, kemudian O. Nah, ini kalau di textbook digambarnya gini, titik. Jadi ini yang menyebabkan dia CO-nya itu dia sulit. Jadi elektronnya itu sudah delocalize ke tempat yang lain. Dia udah bisa pergi-pergi. Tapi kalau di sini mah dia terfokus di O-nya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan. OH
di C double bond itu mix stabilize. Nah, kalau yang tadi yang di awal itu OH-nya itu beda. OH-nya si ininya ini masih bisa dioxidation jadi OH. Kayak gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, Eren? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, sip. Jadi kurang lebih gitu ya, Pak, ada step yuk. kalau yang ethanoic acid tuh cuma bisa react sama KMNO4 doang ya? Iya, betul. Betul banget. Ya, dengan jadi spesial untuk methanoic acid sama ethanoic acid atau nama lainnya adalah oxalic acid. Ini etandioic. Dua nggak bisa. Kenapa? Kenapa yang dua nggak bisa sama KMN4? Sorry, suaranya mendem. Gimana? Kenapa yang kedua nggak bisa sama KMN4? Kenapa yang nggak bisa sama KMN4 yang mana? Yang kedua. Oke. Jadi untuk yang kedua itu dia 3C gitu ya. 3C ini C O OH ini C O CH3. Nah, di sini jadi kalau misalkan OOH ini prosesnya ini jadi CO2, kemudian kalau si methanoic acidnya ini H, ini jadi CO2. Oke. Kalau KMNO4 ya reduction, ini oxidation ya. Soalnya KMNO4 warnanya purple, dia jadi Mn2+, dia colorless. Nah, dia ini reduction. Nah, kalau ini nggak bisa, karena dia panjang, artinya ada suatu kekuatan yang perlu lebih besar dibandingkan KMNO4. Jadi karena ini karbonnya cuma 2, kalau ini karbonnya udah jadi 3, dan yang penyebabnya lagi, kalau ini COH, ini COH, ini COH. Kalau yang yang kedua itu di tengah, ini COH, sedangkan ini rantai CO2 cuma 1, kemudian penyebab yang ini adalah yang pertama, dia 1 COH, ditambah lagi T1 COH, kemudian panjang karbonnya lebih panjang ya, panjang karbonnya ada 3 karbon. Ini menyebabkan si ininya sulit untuk katakan dipotong-potong. Karena tujuannya adalah dia oxidationnya itu hasilnya CO2. Jadi ini bondingnya lebih susah antara C sama C itu lebih susah, tapi kalau misalkan C sama C sedangkan di sini udah diinisiasi dengan COOH, nah itu lebih mudah. Jadi kenapa nggak bisa? Ini penjelasan simpelnya ini tidak terlalu kuat. Jadi ini kurang kuat untuk oxidize si organiknya, kayak gitu ya. Sedangkan kalau karena 1 karbon, 2 karbon, si KMN4-nya masih mampu untuk katakan dia oxidize. Seperti itu. Ya, oke. Oke, sampai sini dulu. Nanti sisanya yang di sini saya akan kirim. Nanti saya akan kasih mana yang dikerjakan. Gitu ya. Itu untuk latihan yang berkaitan sama organiknya. Oke. Sampai di sini dulu. Dan Yes. kita perlu tahu nggak sih kenapa oxalic itu bisa dioksidize sama KMNO4 gitu? Perlu tahu, tapi jawabannya itu simple, yang ada yang masih dalam topik bahasan kita adalah yang masih bisa kita jawab itu adalah E-cell dari KMNO4
sama methanoic acid atau oxalic acid itu masih menghasilkan positif kayak gitu. Nah ini mah perlu dikasih tahu data, ini juga perlu ada kasih tahu data. Saya belum cek lagi apakah ini ada di data Dari Google. struktur si asid itu dulu ya? Kalau struktur dari asidnya kenapa? Perlu nyambungin nggak? Nggak perlu. Nah, mungkin nyambunginya itu tadi small number of carbon-nya dia sedikit. Kalau panjang itu sudah susah untuk katakan dia di oxidize. Perlu dengan cara yang lain. Misalkan kalau misalkan glukos itu C-nya banyak, C6, H12O6, ini dengan cara dibakar dengan O2 atau dioxidation dengan cara enzimatik. Nah, kalau enzimatik sudah menggunakan protein, udah beda prosesnya. Oke, thank you, Sir. Yes, oke. Nah, ini siap-siap minggu depan itu adalah yang udah penilaian harian untuk berkaitan sama inorganiknya dulu ya, inorganik A2 levelnya. Fokus ke sana ya untuk next week. Oke, sampai sini dulu. Kita jumpa besok lagi ya. Oke, silakan absen kemudian bisa live. See you tomorrow. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke.